Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Untuk siap, sebelum belajar dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kalian ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah sudah hadir semua. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari distribusi peluang. Nah, di sini sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian bisa. Yang pertama yaitu siswa mampu menentukan ruang sampel sebuah kejadian majmuk. Yang kedua, siswa mampu membuat distribusi peluang kejadian. Sebelumnya kalian pernah kan diajari tentang peluang pada kelas 8? Apakah ada yang masih ingat apa itu peluang? Baru. Peluang adalah kesempatan, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Di sini ada 4 hal penting yang kalian harus ketahui mengenai peluang. Nah, yang penting itu yang pertama adalah percobaan, yang kedua ruang sampel, yang ketiga titik sampel, dan yang keempat yaitu kejadian. Apa sih itu percobaan? Percobaan adalah kegiatan yang kita lakukan untuk memperoleh hasil. Ada yang tahu nggak kegiatan apa yang berkaitan dengan peluang, materi peluang? Pelemparan jadu. Ya, terus mungkin ada yang lain, jawaban lain? Poin. Nah, bagus. Jadi contohnya itu ada pelemparan dadu sama koin. Sedangkan untuk ruang sampel adalah himpunan semua hasil dari suatu kemungkinan dari sebuah percobaan. Nah, di sini Ibu ambil contoh dadu. Ruang sampel dadunya berapa? Ada yang tahu nggak? 6. Nah, benar. Jadi ruang sampel dapat disimpulkan dengan huruf S. Maka 1, 2, 3, 4, 5, enggak 6. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya yaitu titik sampel. Titik sampel adalah hasil yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Untuk lebih mudah mengenal titik sampel adalah anggota dari ruang sampel.
biasa disimbolkan dengan NS. Nah, di sini Bu Guru ambil contohnya yang tadi, pelemparan dadu. Berarti NS-nya ada berapa? 6. Nah, benar. Jadi untuk NS-nya ada 6. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, di mana kejadian ini biasanya disimbolkan dengan huruf A besar. Nah, di sini misalnya Bu Guru ambil pelemparan dadu dengan angka dadu yang genap. Angka dadu yang genap berapa? 2, 6. Berarti ada berapa jumlahnya? 3. Nah, berarti 2, 4, dan 6. Sebelum Ibu selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari tentang percobaan ruang sampel, titik sampel sama kejadian. Dan juga Nah, kalian harus mengetahui rumus peluang. Rumus peluang itu PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA sama dengan peluang kejadian A sama dengan untuk NA-nya tadi apa? Banyaknya kejadian muncul di A, dan NS sama dengan banyaknya titik sampel. Misalnya, Ibu mau kalian menghitung berapa peluang kejadian muncul mata dadu bernilai genap. Nah, di sini kan NA-nya berarti tadi kan udah diketahui. Untuk mata dadu genapnya 2, 4, sama 6. Berarti NA-nya ada di 3. Untuk NS-nya ada berapa? 6. Nah, maka bisa disederhanakan menjadi 1/2. Nah, selanjutnya mengenai distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Di sini Ibu ada contoh pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan. Ada dadu warna merah dan ada dadu warna putih. Siapa yang bisa mengerjakan tabel ini untuk mengisi ruang sampelnya? Baik, untuk Mbak Putri bisa maju ke depan dituliskan di papan. Yang lain juga bisa ngerjain ya, dari kelas masing-masing.
Nah, baik, kita akan bahas ini ya. Nah, tolong perhatikan ya. Jadi untuk jatuh yang pada warna merah di sebelah sini dan yang atas adalah angka pada jatuh putih. Jadi 1,1 berarti 1 milik dadu angka dadu berwarna merah, yang satu sebelah sini angka dadu berwarna putih. Misal ada ini 2,3 berarti 2-nya milik merah dan 3-nya milik putih. Nah, itu ya. Kita cek jawabannya Mbak Putri. Nah, sama kan? Nah, berarti udah benar. Ada yang tahu nggak apa arti 2,3? Apakah berbeda dengan 3,2? Beda. Ya, perbedaannya di mana? Ada yang tahu? 2,3 itu 2-nya milik warna merah, dari warna merah. Kalau 3,2 itu 2-nya itu milik dadu warna putih. Nah, baik. Jadi 2,3 berarti angka 2 berarti pada dadu warna merah, sedangkan 3-nya angka pada dadu warna putih. Sedangkan yang 3,2, 3-nya angka pada dadu warna merah, 2-nya angka pada dadu warna putih. Untuk yang kedua, berapa peluang mendapatkan setidaknya satu dadu yang menunjukkan angka 5? Ayo, ada berapa? Berapa? 11. Berapa? 11/3. Nah, benar. Jadi, di sini menunjukkan yang ada angka 5-nya. Ada 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6. Berarti kan NA-nya ada 11 per NS-nya jumlah semuanya kan? Ya. 36. Berarti 11 per 36. Untuk yang ketiga, mana yang lebih memungkinkan mendapatkan setidaknya satu angka 4 dan mendapatkan dua angka yang sama? Jelaskan. Ayo, ada yang bisa? Ya, gimana Mbak Isma? Peluang mendapatkan setidaknya itu angka 4 yaitu 11/36. Dan dari mana? 11 ketika 6. Sama kayak soal yang tadi sebelumnya, Ya. itu angka 4-nya di kotak sebelah yang vertikal, Ya. itu ke bawah itu ada 6 angka 4, ya itu tuh. Lalu yang horizontal itu ada 6 juga, tetapi yang satu sama dengan yang vertikal, jadi jumlahnya ada 11/36. Untuk yang mendapatkan dua angka yang sama, yang mana saja? Ayo yang lain, ada yang bisa? Ya, mana aja? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Baik, jadi 6 per 36. 6. Mana yang lebih besar, 11 per 36 atau
mendapatkan dua angka yang sama. Yang angka 4 Bu, jadi 11/36. Nah, baik. Mungkin sebelum Ibu tutup ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas dari contoh soal, bisa ditanyakan. Sudah Bu, sudah paham. Baik, jika sudah paham semuanya, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kalian membagi mencari kelompoknya sendiri-sendiri, tapi nanti yang presentasi cuma 1 kelompok buat mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk soalnya akan Ibu share ke grup dimulai dari 10 menit dari sekarang bisa dikerjakan. Nanti kalau udah waktunya selesai, Ibu akan tunjuk untuk maju ke depan. Ini kalau ada kesulitan bisa tanya kepada Ibu ya, mengerjakan LKPD-nya. Ini begini ya Bu ya? Ini gitu. Ya, benar. Ini tadi contohnya kayak ST ini. Ya. Kelompoknya siapa yang sudah selesai dan mau maju? Saya Bu. Baik, untuk kelompoknya Mbak Tiara bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Itu Bu, sudah dapat.
Nah, ini kan yang jumlah 2 berarti kan sama 1, jadi 4,1 yang 2. Kalau yang 3 itu 2,1, 2,1, 3,2. Terima kasih. Ya. Ya, boleh. Nah, Mbak Tiara sudah selesai. Sudah bisa dijelaskan secara singkat hasil diskusinya. Baik, untuk yang pertama, apabila uang sampel kejadian dua dulu yang dilempar secara bersamaan, itu sama aja dengan yang sudah dikerjakan oleh Mbak Putri tadi. Untuk yang A jadi sama aja. Kemudian yang B, lengkapilah tabel distribusi peluang untuk jumlah dua dadu. Jadi peluangnya yang pertama yaitu 2, yaitu 1/36, kemudian jumlah 3, peluangnya 2/36, kemudian sampai seterusnya sampai ke 12, yaitu peluangnya 1/36. Kemudian untuk soal yang ketiga, peluang kejadian berjumlah 7. Yang pertama, kita mencari NA, yaitu 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1, yaitu berjumlah 6. Kemudian kita hitung dengan rumus peluang, yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu NA-nya itu 6, kemudian NS-nya 36, dan memperoleh hasil 1/6. Baik, beri tepuk tangan ke Mbak Tiara.
ditambahin apa untuk baju yang berwarna merah ditambah baju yang berwarna putih. Maka untuk yang jumlah 2 berarti kan 1,1. Nah setelah itu kan tidak ada kan, jumlahnya dibagi 2 kan, maka peluangnya 1/36. Nah bagus. Untuk yang 3 berarti 1,3 sama 2,1. nah berarti 2/36. Begitu pun selanjutnya ya, paham? Paham. Untuk yang soal C, peluang kejadian yang berjumlah 7. Sebenarnya bisa dilihat dari sini, tapi Mbak Tiara sudah bagus. Di sini Mbak Tiara menjabarkannya. Jadi biar tahu dari mana. Berarti kan yang dijumlahkan yang berjumlah 7 ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 sama 6,1. Maka didapatkan NA sama dengan 6. TA sama dengan NA dibagi NS. Ini kan tadi apa namanya? Rumus yang sebelumnya. Harus diingat ya biar paham. Untuk NA-nya 6 dibagi 36, maka disimulkan menjadi 1/6. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kalian buka grup kelas. Ibu beri tugas yang akan dikumpulkan pada pekan selanjutnya. Dan juga kalian harus belajar mengenai peraturan penjumlahan pada ruang. Di sini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, silakan Mbak Fadila. Baik, peluang adalah kemungkinan yang akan muncul atau terjadi dalam suatu peristiwa. Ada beberapa istilah yang kerap dipakai dalam materi peluang, di antaranya yaitu ruang sampel, titik sampel, sama kejadian. Baik, terima kasih Mbak Fadila. Nah, benar. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran pada hari ini peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dimana mempunyai 4 pokok penting. Ada percobaan, yang kedua ada ruang sampel, yang ketiga ada titik sampel, dan yang terakhir ada kejadian. Sedangkan pada distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu kejadian. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk bukti analisa untuk penilaian keterampilan membuka dan menutup pelajaran, cukup mengalihkan perhatian, menimbulkan motivasi dan tanggung jawab, cukup memberikan acuan baik, membuat kaitan antara pelajaran baik. Untuk menutup pelajaran, membuat rangkuman kegiatan belajar baik, refleksi dan tindakan baik. Selanjutnya penilaian keterampilan menjelaskan, menunjukkan struktur kajian baik, menggunakan kalimat yang efektif cukup, memberikan contoh yang relevan baik, menggunakan alat bantu cukup, menggunakan variasi intonasi cukup, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa baik, memberikan umpan balik baik. Selanjutnya penilaian keterampilan bertanya, merancang pertanyaan baik, menyampaikan pertanyaan baik, memberikan tuntunan baik, reaksi pertanyaan baik. Selanjutnya penilaian keterampilan mengadakan variasi, menggunakan variasi dalam gaya mengajar cukup, menggunakan variasi penggunaan media dan alat bantu belajar cukup, menggunakan variasi pola interaksi baik. Selanjutnya penilaian keterampilan memberi penguatan verbal baik, memberi penguatan non verbal cukup.
Selanjutnya penilaian keterampilan mengelola kelas, menunjukkan sikap tanggap baik, menciptakan suasana dan kondisi kelas optimal cukup, memelihara suasana kelas optimal cukup. Selanjutnya penilaian keterampilan membimbing diskusi, meningkatkan perhatian baik, merumuskan kembali masalah baik, menjelaskan langkah-langkah diskusi baik, menganalisis dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi baik, untuk diskusi baik. Yang terakhir, penilaian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, pendekatan secara personal atau pribadi baik, organisasi yang baik, komisi dan memudahkan belajar baik. Baik, untuk Mbak Karen, di sini saya akan memberi penilaian keterampilan membuka dan menuntut pelajaran. Untuk membuka pelajaran, menarik perhatian baik, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu baik, memberikan acuan baik, membuat kaitan antar pelajaran baik, membuat rangkuman kegiatan belajar baik, refleksi dan tindak lanjut baik. Lanjut, penilaian keterampilan menjelaskan, menunjukkan struktur sajian baik, menggunakan kalimat yang efektif cukup baik, memberikan contoh yang relevan baik, menggunakan alat bantu baik, menggunakan variasi intonasi baik, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa baik, memberikan umpan balik baik. Selanjutnya penilaian keterampilan bertanya, perhatikan pertanyaan baik, menyampaikan pertanyaan baik, memberikan tuntunan baik, variasi pertanyaan baik. Selanjutnya penilaian keterampilan mengajarkan variasi, menggunakan variasi dalam gaya mengajar cukup baik, menggunakan variasi penggunaan media dan alat bantu ajar baik, menggunakan variasi pola interaksi baik. Penilaian keterampilan memberi penguatan, memberikan penguatan verbal baik, memberikan penguatan non-verbal baik. Selanjutnya penilaian keterampilan mengelola kelas, menunjukkan sikap tegap baik, menciptakan suasana dan kondisi kelas optimal baik, memelihara suasana kelas tetap optimal baik. Penilaian keterampilan membimbing diskusi, memusatkan perhatian baik, merumuskan kembali masalah cukup baik, menjelaskan langkah-langkah diskusi baik, menganalisis dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi baik, menutup diskusi baik. Selanjutnya penilaian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, pendekatan secara personal atau pribadi baik, pengorganisasi yang baik, membimbing dan memudahkan belajar baik. Dari teman-teman ya, ini kan peluang ya, jadi ada media lain yang bisa dikelola, kartu atau mata uang gitu ya. Untuk yang pertama tadi dicek peluangnya NS-nya berapa, kemudian peluangnya dari itu 1 sampai 6 ya. Kemudian kalau mata uang itu ada angka, ada gambar, itu perlu dibawa medianya gitu ya. Jadi kalau tabel itu kita benar-benar main gitu. Tabel itu kan hasil dari main ya, main 2 mata 1. Nah itu benar-benar main, walaupun mainnya nggak sampai selesai gitu, karena kita kan waktunya sedikit ya, tapi ada permainan di sana itu Mbak. Untuk selebihnya sudah bagus, terus pengelolaan kelas kan namanya ngantung sih.
Kalau aslinya nggak seperti ini ya, sulit. Ya, ya sudah itu. Kemudian selanjutnya itu ya secara keseluruhan pengelolaan kelas itu perlu. Pengelolaan kelas itu perlu. Jadi